shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow you lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan kita yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Dan saya mau menyambut juga buat saudara yang pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah online ini. Saya percaya kita akan menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan pengharapan dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kita ada, gereja kita ada, gereja Every Nation, untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Mari kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, muliakan Dia, sebab perbuatannya hebat dalam kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu sampai sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia dengan mengangkat puji-pujian, sembahan dan kemuliaan buat Dia, karena Dia baik buat kita. Keadaan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan menghalangi kita, membatasi kita untuk memuliakan Dia, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita agungkan Dia bersama-sama. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami menyembah Engkau, bersyukur, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang layak untuk kami tinggikan. Sebab Engkau Yesus, Tuhan yang telah mati bagi kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku
segala pujian, hormat syukur hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan kami berikan hanya bagi Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua, selamat datang kembali di ibadah online kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih begitu setia kepada kita. Dia adalah Allah yang baik, yang mengasihi kita, yang masih melakukan apa yang berguna bagi kita. Sehingga hari ini karena anugerahnya, karena kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat-Nya, serta kita bisa mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap daripada kita. Baik, kita masih di seri firman kita, The Gospel Explained. Dan hari ini kita berada pada minggu ke-10 dari seri firman kita mengenai The Gospel Explained ini. Dan judul kita hari ini yaitu Hamba Allah. Di seri ke-10 kita belajar mengenai hamba Allah. Bacaan kita hari ini berasal dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membacanya di sini dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membacanya di rumah. Mari kita baca dari Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu diperdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami bisa datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus pada kesempatan ini di tempat kami masing-masing, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami. Dan kami berdoa meminta kepada Engkau, biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Roh Kudus, tolong kami sehingga kami bisa mengaplikasikan kebenaran-kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, dalam Roma pasal 6, kita melihat bahwa ada dua bagian besar di situ. Paulus berbicara di dalam Roma pasal 6. Bagian pertama itu ada dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di sana Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus telah melepaskan orang-orang percaya dari belenggu dosa. Ayat 1 sampai ayat 14, Paulus menjelaskan bahwa Kristus Yesus telah datang untuk melepaskan setiap orang dari belenggu dosa. Bagian kedua dari pasal 6 adalah dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan inilah yang sedang kita belajar hari ini. Kita akan belajar dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bagian kedua dari Roma pasal 6 ini berbicara, Paulus menjelaskan di sana bahwa meskipun orang-orang percaya itu telah dimerdekakan, tidak menutup kemungkinan orang-orang percaya ini diperbudak oleh dosa karena mereka menyerahkan diri mereka kepada dosa. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Di ayat 15, Saudara, di sana ada pertanyaan Paulus di ayat 15 dari Roma pasal 6. Di sana Paulus mengatakan seperti ini, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara, pertanyaan Paulus dalam ayat 15 ini tidak sama dengan pertanyaan Paulus pada ayat 1 dari Roma pasal 6. Di ayat 1 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, di ayat 1 dari Roma pasal 6 berbicara mengenai gaya hidup. Dikatakan situ, bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Ini berbicara mengenai gaya hidup. Dan sepanjang ayat 1 sampai dengan ayat 14, Paulus telah menjelaskan bahwa Yesus Kristus dapat memerdekakan setiap orang yang memiliki gaya hidup ini, atau setiap orang yang terikat dalam belenggu dosa ini, Yesus Kristus melepaskannya. Tetapi pertanyaan di ayat 15 bukan berbicara mengenai gaya hidup, tetapi ini adalah di mana ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa berbuat dosa, toh kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ini adalah dosa yang spesifik, yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Ini pertanyaan Paulus. Tetapi saudara, baik itu gaya hidup berdosa maupun tindakan dosa spesifik, keduanya sama-sama tidak pantas bagi orang percaya. Entah itu gaya hidup, entah itu dosa yang disengaja, atau dosa
yang karena orang melakukan atau menyalahgunakan kasih karunia, dua-duanya adalah tidak pantas bagi orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Kepadamu ini siapa? Ini bukan orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti di ayat 1. Ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Ini bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ini berbicara mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kepadamu, kepada siapa? Kalau kita baca di ayat di atasnya, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi siapapun yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang sengaja menyalahgunakan kasih karunia adalah hamba dosa. Saudara, tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan. Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Dia, bersekutu dengan Dia, mengasihi Dia, dan melayani, bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu tujuan manusia diciptakan. Saudara, Tuhan menciptakan manusia untuk mengasihi mereka, demikian juga mereka diharapkan mereka mengasihi Allah, mengenal Dia, memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dan melayani atau bertanggung jawab kepada Dia. Kita bisa lihat dari kejadian bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta serta segala isinya. Tujuannya satu, untuk manusia. Supaya manusia mempunyai kebutuhan semua itu. Dan pada akhirnya setelah Dia menciptakan semuanya itu, Dia membuat suatu taman, rumah bagi mereka yang indah. Tujuannya supaya Tuhan bersekutu dengan mereka. Dia membuat satu rumah yang indah bagi mereka, yaitu Taman Eden, supaya persekutuan antara manusia dengan penciptanya itu bisa terjadi. Dan saudara, kita bisa lihat kerinduan Allah ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Saudara, ini adalah kerinduan Tuhan untuk berjalan bersama manusia. Kerinduan adalah kerinduan Allah untuk berjalan bersama dengan manusia ciptaannya. Dan ini adalah pertama kalinya manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan. Sayangnya ketika mendengar Tuhan berjalan, manusia sudah terlambat berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Sayangnya ketika mereka mendengar bahwa Tuhan berjalan di dalam taman itu, mereka telah berdosa. Mereka sudah berdosa. Dan saudara tahu, dosa itu menjalar kepada semua manusia termasuk kita. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Sejak saat itu, manusia menjadi budak dosa. Manusia menjadi hamba dosa. Manusia telah menjadi hamba dosa. Dan mungkin kita harus bisa membedakan konsep kita mengenai hamba dosa, mengenai hamba ini. Hamba dan juga budak. Ada orang lebih suka memakai kata hamba dibanding budak. Suka memakai konsep hamba dibanding budak.
Karena itu kita bisa mengerti apabila budak ini kita bawa konsep budak ini di perbudakan di zaman modern ini. Kita bisa mengerti kalau kita melihat konsep perbudakan di zaman modern. Tetapi kalau kita lihat latar belakang bangsa Yahudi, konsep budak, konsep hamba ini sangat berbeda dengan konsep hamba yang kita mengerti hari ini. Karena itu kita tidak heran bahwa Alkitab kita, Indonesia terjemahan baru, memakai kata hamba itu lebih banyak daripada kata budak. Ada 159 ayat memakai kata hamba di dalam perjanjian baru. Dan hanya 4 ayat yang dipakai untuk kata budak. Yaitu 1 Korintus 12 ayat 13, Kolose 3 ayat 11, Wahyu 6 ayat 15, dan juga Wahyu 18 ayat 13. Cuma 4 ayat di dalam perjanjian baru yang memakai kata budak. Semuanya, selebihnya daripada itu adalah kata hamba. Dan yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menarik, dari 151 ayat kata hamba di dalam perjanjian baru dan 4 ayat kata budak di dalam perjanjian baru. Semuanya ini kecuali Wahyu 18 ayat 13 diterjemahkan dari satu kata Yunani, yaitu doulos. Dan doulos berarti budak. Hamba adalah seseorang yang dipekerjakan. Dan seorang yang dipekerjakan akan mendapatkan upah, akan diberikan upah. Sedangkan doulos atau budak, slave dalam bahasa Inggris, budak adalah seseorang yang merupakan milik sah orang lain dan dipaksa untuk menaatinya, untuk mentaatinya. Ini adalah budak. Dan inilah konsep daripada hamba yang sering kita baca di dalam Alkitab. Sebenarnya itu adalah budak, seseorang yang merupakan milik sah dari orang lain dan dipaksa untuk mentaatinya. Itulah budak. Budak tidak punya hak apapun. Dia tidak punya hak untuk bernegosiasi. Dia tidak punya hak untuk argumentasi. Dia tidak punya hak untuk mempertanyakan. Budak adalah dikuasai oleh tuannya, itulah milik sah oleh tuannya dan tidak ada hak apapun bagi dia. Pertanyaannya adalah, budak siapakah kita? Budak siapakah saudara? Budak siapakah saya? Hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23 mengenai hal ini. Budak siapakah? Yang pertama, kita menjadi budak bagi siapa yang menguasai kita. Di ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dikatakan di situ, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba, kamu harus mentaatinya. Kita menjadi budak karena kita menyerahkan diri kita kepada sesuatu, kita menyerahkan diri kita kepada seseorang, dan orang itu menguasai kita. Maka kita adalah budak. Apakah kita budak dosa? Apakah kita budak kebenaran? Tergantung kepada siapa kita menghambakan diri kita. Kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Jadi saudara, pertanyaannya,
Bukanlah apakah kita ini seorang budak, apakah saya ini seorang budak. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kepada siapa kita diperbudak. Karena kita semua budak. Entah itu budak dosa ataupun budak kebenaran, kita semua budak. Pertanyaannya kepada siapa kita diperbudak. Itu pertanyaan penting di dalam hidup kita. Dan saudara, setiap manusia di luar Kristus adalah budak dosa. Siapapun saudara, siapapun kita, manusia di luar Kristus adalah budak dosa. Mungkin saudara akan bertanya dan berkata, saya bukan budak dosa. Atau mungkin saudara berargumen bahwa saya adalah budak kebenaran. Saudara, natur kita akan memperlihatkan, natur manusia kita akan memperlihatkan kita budak siapa. Natur kita akan memperlihatkan kepada siapa kita menghambakan diri kita. Saudara, ikan dikatakan ikan bukan karena dia bisa berenang. Ikan dikatakan ikan karena naturnya adalah ikan. Karena ikan diciptakan memang sebagai ikan. Burung tidak dikatakan burung karena dia bisa terbang. Tetapi memang naturnya adalah burung. Natur kita akan memperlihatkan kita budak siapa. Dan saudara, natur manusia sebagai budak dosa tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengatakan tidak kepada dosa. Natur manusia sebagai budak dosa tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk mengatakan tidak kepada dosa. Ketika dosa mengatakan hai, manusia mengatakan hello. Ketika dosa memanggil, manusia menjawab yes master, ya Tuhan. Natur kita sebagai budak dosa tidak akan membuat kita keluar dari situ. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak kepada dosa. Karena memang natur kita seperti itu. Saudara mungkin berkata, kan tidak apa-apa, saya berbuat satu kali kan, toh saya ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah, minggu lalu kita sudah belajar. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah. Kalau cuma satu kali saya berdosa kan tidak apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Di dalam Matius 6, ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dosa dan kepada Kristus. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang satu dan dia tidak mengindahkan yang lain. Tidak mungkin. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang suami berkata seperti ini kepada istrinya. Hai istriku, dalam 1 tahun ada 365 hari. Dan saya akan memberikan kepadamu 364 hari untuk mengasihimu, untuk melayanimu, untuk memberikan semua yang engkau perlukan. Apapun saya akan berikan kepadamu dan itu saya akan lakukan selama 364 hari. Tetapi tolong berikan saya 1 hari saja, 1 hari saja untuk melayani wanita lain. Saudara, tidak ada wanita yang memiliki pikiran yang normal akan melakukan ini, membiarkan suaminya melakukan ini. Kenapa? Karena kasih berbicara mengenai kesetiaan, kasih berbicara mengenai komitmen kita. Demikian juga kepada Tuhan.
Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang kedua, kita belajar bahwa kita sudah melihat bahwa kita menjadi budak bagi siapa yang menguasai kita. Yang kedua, seperti apa Tuhan kita, seperti itulah kita. Seperti apa Tuhan kita, seperti itulah kita. Di ayat 19 dari Roma pasal 6. Sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sekali lagi, seperti apa Tuhan kita, seperti itulah kita. Dikatakan di situ, yang pertama, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Seperti apa Tuhan kita, seperti itulah kita. Apa yang dilakukan Tuhan kita, kita juga melakukan hal yang sama. Kita adalah representasi dari siapa Tuhan kita. Apakah kita adalah hamba dari kecemaran atau hamba dari kebenaran? Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, seperti itulah kita melakukannya dalam hidup kita. Nah saudara, kata kedurhakaan dalam bahasa Inggris adalah lawlessness. Lawlessness. Itu berasal dari kata Yunani anomia. Kita semua tahu anomia. Nomia itu bisa juga kita sebut nomos atau norma atau hukum. A itu artinya tidak. Anomia berarti orang yang memang tidak melakukan hukum, atau kita bisa sebut dengan pelanggaran hukum. Anomia adalah pelanggaran hukum. Kata kedurhakaan adalah pelanggaran hukum. Saudara, tuan daripada kecemaran tidak taat kepada norma atau hukum-hukum Allah. Dia selalu menolak Allah. Dia selalu melawan hukum-hukum Allah. Itu adalah tuan dari kecemaran atau kedurhakaan. Sehingga ketika kehidupan kita adalah kehidupan selalu anomia atau melanggar hukum, kehidupan kita menunjukkan pelanggaran hukum atau kedurhakaan, kita bisa tahu siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan kita? Atau kalau kita adalah Tuhan kita adalah kebenaran, maka yang terjadi adalah pengudusan yang progresif. Ketika orang selalu bertumbuh dalam pengudusan, kita akan tahu siapa Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, seperti apakah Tuhan kita, seperti itulah kita. Kita, budak, adalah representasi daripada tuannya. Di ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Saudara, mengapa saya bertanya, mengapa orang suka berbuat dosa? Kenapa orang begitu gampang melakukan dosa, atau kita bisa katakan begitu gampang menjadi budak dosa, menyukai menjadi budak dosa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa orang menyukai budak dosa? Menyukai berdosa, berbuat dosa atau menjadi budak dosa. Saudara, kata dosa berasal dari kata Yunani adalah hamartia. Hamartia sebenarnya tidak ada unsur kejahatan di dalam situ.
Hamartia artinya meleset dari sasaran atau tidak kena target. Dan saudara, Tuhan memiliki standar dalam hukum-hukumnya. Dan Tuhan mau kita hidup sesuai dengan standar Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita semua selalu hidup di bawah standar Tuhan. Ketika kita hidup di bawah standar Tuhan, itu memenuhi kata hamartia. Definisi dari hamartia atau dosa. Kembali lagi pertanyaannya, mengapa orang menyukai ini? Sekedar informasi dan wawasan kita bahwa kata hamartia bergender feminin. Nah, karena dia bergender feminin, dia memiliki sisi kenikmatan, dia memiliki sisi kelembutan, dia memiliki sisi keindahan, dia memiliki sisi yang akan menarik hati orang dan menggoda orang dan begitu mempesona. Bukankah ini yang terjadi di Taman Eden? Dosa itu memiliki sisi seperti ini. Dosa itu nikmat, dosa itu indah, dan dosa itu menarik hati, dan dosa itu begitu menggoda dan mempesona. Itu kenapa orang suka melakukan itu. Karena memang ada kenikmatan di situ. Itulah alasan kenapa orang menyukai menjadi budak dosa. Karena dosa menawarkan hal-hal seperti tadi. Kenikmatan, kelembutan, keindahan, menarik hati, menggoda, dan mempesona. Dia 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Dan pada akhirnya akibat dari dosa, meskipun itu kenikmatan, keindahan, mempesona, menarik hati. Saudara, akibat dari dosa adalah malu dan kematian. Kematian berbicara mengenai keterpisahan. Dalam hal ini adalah hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Dari saudara kita bisa melihat bahwa hasil atau dasar dari hasil kehidupan kita sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai kita. Kehidupan kita sangat ditentukan oleh siapa yang menguasai kita. Siapa yang menguasai kita dalam hidup kita? Itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Dan saudara, itu faktanya bahwa setiap orang yang dikuasai dosa, menjadi budak dosa, tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Karena dia dimiliki secara sah oleh tuannya, dan tuannya begitu menguasai dia. Tidak akan pernah bisa kita keluar dari sana. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus dapat memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari kekuasaan itu. Kita dikuasai oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita. Ayat 17, firman Tuhan mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Dahulu memang kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan. Pengajaran yang diteruskan, inilah Injil itu. Injil yang sanggup memerdekakan kita dari belenggu dosa oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus melalui Injilnya sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa. Inilah yang mau disampaikan oleh Paulus. Bahwa Injil sanggup melepaskan kita dari budak dosa. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Yang menarik saudara, kata kebenaran ternyata berasal dari kata dikaiosune. Ini pun dikaiosune ternyata bergender feminin.
Sehingga kebenaran itu menawarkan sisi ketulusan, keindahan, kekuatan, kasih, kebaikan, dan kehidupan. Nah, saudara, kebenaran pun menawarkan kita sisi-sisi feminin. Tulusan, keindahan, kekuatan, kasih, kebaikan, dan kehidupan. Dan ini jauh lebih powerful daripada dosa. Ini jauh lebih powerful daripada hamartia. Kebenaran. Di ayat 22, firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini jauh lebih powerful daripada dosa. Ini jauh lebih powerful daripada tuan dosa. Dikatakan situ tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan. Saudara dan saya telah dimerdekakan. Ingat baik, kita tidak merdeka sendiri. Kita dimerdekakan. Dan siapa yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita adalah Yesus Kristus. Yang telah mengalahkan dosa. Yang telah mengalahkan maut. Kita dimerdekakan dari dosa. Perhatikan baik-baik dikatakan itu. Kita dimerdekakan dari dosa. Untuk apa? Kita bukan dimerdekakan dari dosa dan kita bebas. Kita dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba kebenaran. Saudara, itulah dia. Kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari dosa untuk menjadi hamba Allah. Karena itu saudara, berapa banyak dari kita ketika kondisi keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan marah kepada Allah. Ketika apa yang kita alami itu menyakitkan kita, kita marah kepada Allah. Ketika doa-doa kita tidak terjawab, kita marah kepada Allah. Ketika kita belum mendapatkan jodoh, kita marah kepada Allah. Saudara lupa, saudara adalah hamba Allah. Dan saudara lupa bahwa apa artinya budak? Budak tidak punya hak apapun. Dia tidak punya hak untuk bernegosiasi. Dia tidak punya hak untuk argumentasi. Dia tidak punya hak untuk mempertanyakan. Apalagi hak untuk marah. Tidak ada saudara dan saya. Kita adalah budak Allah. Tidak punya hak apapun untuk marah. Dengan keadaan yang terjadi. Dengan keadaan yang tersulit dalam hidup kita. Kita tidak punya hak apapun untuk mempertanyakan Allah. Kita tidak punya hak apapun untuk bertanya, mempertanyakan Allah, mempersalahkan Allah dan marah kepada Dia. Seorang budak tidak punya hak apapun. Karena itu berhenti untuk marah dengan keadaan yang terjadi. Berhenti untuk marah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita adalah budak Allah. Kita dimerdekakan dari dosa. Untuk menjadi hamba Allah. Menjadi budak Allah. Tidak punya hak apapun untuk itu. Dan yang lebih luar biasa. Setelah kita dimerdekakan dari dosa. Kemudian kita menjadi hamba Allah. Saudara, akan terjadi pengudusan di dalam hidup kita. Akan ada pengudusan yang progresif. Dan pada kesudahannya firman Tuhan mengatakan. Kita memiliki hidup yang kekal. Ini jauh lebih powerful daripada dosa. Dosa membawa kepada kematian. Tetapi kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Dan kita dikuduskan. Membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena itu di ayat 23 dikatakan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa, maut, karunia adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita bisa simpulkan. Ketika kita menjadi budak dosa, apa yang akan kita alami? Kehidupan kita adalah hidup dalam kedurhakaan. Kehidupan kita ada di dalam anomia.
kita adalah pelanggar hukum-hukum Allah. Dan pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kematian atau maut, karena upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba Allah, apa yang terjadi? Kita akan mengalami pengudusan yang progresif. Kehidupan kita semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Dan pada kesudahannya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, jika kebebasan saya untuk berbuat dosa itu dihapus, dan satu-satunya kebebasan yang saya miliki adalah mengenal Dia, mengasihi Dia, dan melayani Dia, melayani Kristus, maka biarlah itu satu-satunya kebebasan yang saya miliki di dalam hidup ini. Itu yang harus menjadi komitmen kita. Semuanya yang telah menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya, mengapa kita menyerahkan diri kita menjadi budak Yesus? Mengapa saudara dan saya menyerahkan diri kita menjadi budak Yesus? Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang memiliki kita, dan karena Dia mengasihi kita, dan yang lebih lagi Dia telah mati bagi kita semuanya. Kita layak menyerahkan diri kita menjadi budak Yesus. Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang memiliki kita, karena Dia yang mengasihi kita, dan Dia yang telah mati bagi saudara dan saya. Saudara, hidup kita tidak cukup membayar apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Tetapi kita dapat memakai hidup ini untuk mengikuti Dia dan menaatinya. Dan di dalam Kristus, mari kita berkomitmen. Di dalam Kristus, kita tahu dan kita yakin bahwa di dalam Kristus saya tidak lagi budak dosa, tetapi sebagai budak dari juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Segala kemuliaan kami berikan bagi Engkau. Segala hormat kami berikan bagi Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami orang-orang yang tidak menyalahgunakan kasih karunia-Mu. Biarlah kami mengerti dengan benar bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari dosa untuk supaya kami menjadi hamba Allah. Agar dalam hidup ini kami dikuduskan dan pada kesudahannya kami memiliki hidup yang kekal. Karena itu kami bersyukur bila Engkau meteraikan firman-Mu kepada kami semua. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Meyakinkan kami. Menjelaskan kepada kami. Sehingga kami memiliki ketekunan. Memiliki keyakinan yang bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari budak dosa. Dan menjadi budak kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memberikan persembahan kita. Saya percaya bahwa Dia yang telah mati bagi saudara dan saya. Dia bahkan firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus melayani murid-muridnya, Dia membasuh murid-muridnya. Saya percaya jika Tuhan bisa melakukan itu, saya percaya Dia juga akan memberkati kita dalam segala hal. Karena itu mari kita memberikan persembahan kita. Dan biarlah ini menjadi sukacita kita sewaktu kita memberi persembahan. Bahwa karena Tuhan begitu mengasihi kita, karena Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, maka Dia memberkati kita. Karena itu ketika kita memberinya dengan tulus hati dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami mau membawa persembahan kami di hadapan Engkau. Tuhan, biarlah ini menjadi sukacita kami ketika kami datang membawa persembahan kami. Karena kami tahu
Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami. Engkau Tuhan yang telah menyediakan berkat-berkatnya bagi kami. Baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Kami percaya itu tercurah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena itu kami berdoa untuk offering kami, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati untuk dapat digunakan dalam pekabaran Injil-Mu di bumi ini. Perluas kerajaan Engkau. Kami percaya itu pun tidak akan terjadi jika bukan karena Engkau yang memberkatinya Tuhan. Karena itu kami bermohon kepada Engkau, berkatilah ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari pertolongan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Dia yang telah mati bagi kita semua, akan menyertai kita dan memberikan apapun yang kita perlukan. Biarlah pertolongan Roh Kudus dengan kuat kuasanya menyertai kita mulai hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.